Ingat, tonton ulang tayangan ini. Insya Allah ini trik yang bermanfaat untuk kelangsungan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, teman-teman semuanya, baik subscriber maupun yang belum subscribe di channel kami. Perkenalkan, saya Bang Jeta. Bagi yang belum kenal di channel ini, saya akan membongkar sebuah kisah di mana kita belum pernah mendengar kisah-kisah misteri lainnya. Mari kita bongkar misteri ini. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber. Beliau bernama Bang Dahlan. Siapa Bang Dahlan? Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Abang sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya coba membongkar sesuatu yang terjadi itu secara yang sebenarnya, bukan katanya-katanya atau karangan-karangan. Kemudian abang punya kisah bisa diceritakan, memberikan edukasi dan memberikan pemahaman yang benar. Jangan sampai nanti orang menilainya yang udah-udah tuh salah kaprah dan digunakan. Silakan Bang Dahlan dilanjut. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam kasih sayang. Ya, sebenarnya tentang misteri tentang hidup ini, bagaimanapun juga tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ranah dalam kehidupan makhluknya. Ya. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai hambanya, memang disuruh untuk berpikir yang cerdas dan berpikir tentang kebenaran dan kebaikan. Walaupun semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauhul Mahfuz telah tertulis. Ya. Tapi ingat, hanya untuk manusia saja yang bisa berubah di dalam Lauhul Mahfuz itu. Di dalam Al-Quran juga Allah sudah berfirman bahwa tidak akan berubah satu tahun atau dirimu sendiri kalau engkau tidak mau merubahnya. Bahkan di dalam suatu ayat Allah juga berfirman, manusia itu memperoleh apa yang diupayakan. Ya. Jadi yang saya mau berikan pandangan mungkin ini secara kepribadian, dan bisa juga mungkin sahabat-sahabat atau teman-teman di sana mempunyai pemikiran atau pandangan yang berbeda, tapi dalam konteks untuk mendapatkan kebaikan atau pemahaman yang lebih benar, kita kembalikan kepada masing-masing sahabat. Betul, iya. Betul. Nah, kira-kira Bang Dahlan ada suatu cerita di mana cerita ini nanti berhubungan dengan kehidupan. Silakan Bang Dahlan, mungkin ada cerita apa? Mungkin salah satu contoh secara individu ya. Ya. Mungkin secara kepribadian saya sendiri mungkin agak unik kalau menurut saya sendiri. Contohnya seperti dulu waktu saya masih kecil-kecil dan saya terpisah dari keluarga saya, dari orang tua dan adik-adik saya, terpisah dari kampung. Saya ada di kota, sementara mereka berangkat pulang ke kampung, dan sekian lama kami tidak pernah berjumpa, mungkin sekitar 15 tahun. Seiringnya berjalan hidup ini,
saya hidup dalam kesendirian dan juga dalam perjalanan. Disinilah hebatnya atau kuasa Allah untuk membimbing saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Amin, amin. Kalaupun orang berpendapat orang itu bisa baik, bagaimana pendidikan dari keluarga, terutama orang tua. Kalau orang tuanya mendidik baik atau tidak baik, itu tergantung anaknya bisa menjadi apa. Ya. Nah, sementara saya tanpa ada orang tua pun, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala membimbing sampai detik ini. Yang uniknya gini, Bang, ketika saya melanjut dewasa, lulus SMA lah, saya berpikir bahwa keluarga saya ada di kampung dan saya sudah sekian lama tidak pernah berjumpa. Singkat cerita, saya mencarilah alamat mereka di kampung. Nah, tetapi dengan modal yang sangat sedikit, keuangan juga yang terbatas, akhirnya saya menemukanlah keluarga saya di sana. Nah, terus orang tua saya, terutama ayah saya, kaget bahwa saya ini kok bisa sampai ke kampungnya, gitu. Bisa kembali, bisa kembali. Dan saya menemukan keluarga saya sudah sangat dewasa dan kita sudah sama-sama besar. Iya, gitu. sudah besar. Nah, ada di sini fenomena yang sangat menurut saya itu kurang masuk di akal. Ketika saya melihat ayah saya dan keluarga saya yang sangat di garis kemiskinan, ada di pikiran saya empati bahwa saya tidak harus juga berbicara tentang kesusahan saya. Iya. Saya bicara langsung kepada orang tua saya bahwa saya ini sudah bekerja walaupun saya tidak punya pekerjaan di kota itu. Nah, karena saya untuk mengangkat hati dan pikiran orang tua saya lantas bilang bahwa saya sih sudah bekerja dan saya mempunyai hasil keuangan yang sangat lumayan. Padahal itu uang itu saya dapatkan dari kerja yang saya kumpulkan gitu, supaya keluarga saya tahu bahwa saya ini punya pekerjaan yang tetap. Nah, hasil dari pembicaraan saya untuk mendapatkan perhatian dari orang tua saya, terutama ayah saya, dia mempercayai untuk saya membawa adik saya untuk memegangkan beban-beban kesusahan dari keluarga saya. Tinggal cerita, saya tunjukkan bahwa saya ini punya uang, saya bangun sedikit-sedikit rumah yang di kampung untuk membuktikan. Nah, saya bilang bahwa saya bekerja, ditanya kepada saya, orang tua saya bertanya, kamu kerja di mana? Saya kerja di suatu perusahaan pengeboran minyak ini, bilang. Akhir singkat cerita, percayalah orang tua saya, padahal saya tidak bekerja. Nah, singkat cerita, akhirnya saya balik lagi ke kota. Masya Allahnya, seminggu kemudian saya ditawarkan bekerja di tempat yang saya bilang itu. Jadinya istilahnya mulutmu adalah harimaumu, jadi mulutmu adalah doamu. Betul. Nah, saya pilih yang kedua adalah mulutmu adalah doamu. Iya. Masya Allah. Iya. Nah, dengan tercipta, walaupun saya berbohong sama orang tua saya, tapi karena kecintaan saya kepada keluarga, saya harus mengambil langkah itu. Nah, akhirnya jika cerita saya kembali di kota, akhirnya teman saya menawarkan suatu pekerjaan yang pas dengan yang saya bilang kepada orang tua. Akhirnya bekerjalah saya di situ. Selama itu saya bekerja, alhamdulillah kehidupan saya semakin bertambah. Saya ambil adik-adik saya yang dari kampung untuk mengurangi beban keluarga saya. Nah, kalau kita lihat di sini fenomenanya di luar nalar kita, gitu. Walaupun manusia ini berpikir dia untuk menggapai sesuatu dengan niat-niat baik, insya Allah walaupun itu tidak tepat pada prinsipnya, dia akan menjadi kebenaran itu sendiri. Tadi Ustadz Irfan Alban tadi mengatakan, kita katakan bahwa diri kita ini bukan susah kaya. Jadi itu membenarkan bahwa Allah itu maha kaya, maka kekayaan itu yang ada pada diri kita Allah buktikan ya Bang ya. Betul. Nah, terus seiring berjalan terjadilah suatu perdebatan di dalam suatu batin saya di dalam pekerjaan itu,
saya sudah bekerja di perminyakan itu ya sekitar 7 tahun 8 tahun. Pikiran saya dan hati saya itu berdebat bahwa saya ini ada penciptanya gitu, Iya, iya. yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya selama saya bekerja di kantor, saya termenung berpikir, ini saya nggak bisa selamanya seperti ini, Iya, karena saya tidak tahu di mana saya punya Tuhan, iya. di mana saya punya Nabi. Sementara bahwa saya ini diciptakan sama Allah dan ada penciptanya. Mustahil kalau saya tidak bisa mengenalnya. Saya harus mengenalnya. Bagaimana cara untuk mengenal Tuhan dan mengenal Rasulullah, kan gitu. Iya. Nah, singkat cerita, saya tinggalkan pekerjaan itu. Oh, ditinggalkan Bang. Iya, Iya. saya tinggalkan. Saya mencari kehidupan yang lebih baik untuk pendamaian hati saya. Iya. Akhirnya singkat cerita, dapatlah saya orang-orang atau guru-guru yang sangat mumpuni untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang saya miliki dari beliau-beliau, sampailah saya di titik ini. Nah, dengan saya mempunyai ilmu minimal, bagaimana caranya ilmu ini bisa diedukasi kepada masyarakat agar saya hidup ini bisa bermanfaat. Betul. Nah, gitu. Nah, seiring berjalannya kehidupan ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya satu pahaman dengan keruhanian yang dasarnya juga saya memiliki dari guru-guru saya, gitu. Yang saya mau katakan begini, hidup kita ini itu ada beberapa energi dan kekuatan yang telah Allah berikan. Oh, iya. Supaya kita ini bisa eksis di dalam kehidupan ini dan juga kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Contoh yang tadi Abang bilang bahwa energi atau apa yang kita inginkan, kalau kita niatkan benar, baik kita yakin, Iya. terjadi. Nah, di sini ada konsepnya begini. Manusia itu punya energi. Energi itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya energi ini biar sama dengan kedudukan atau niat energinya kepada energi Tuhan, yaitu disebutnya ilmu energi kedamaian, kebahagiaan. Mohon maaf, mohon dipotong. Ternyata itu setiap suatu permasalahan atau sesuatu yang sudah tercipta di dunia ini, ternyata itu ada energinya Bang. Oh, semua Ada ya, Bang ini ya. semua. Silakan Bang. Ya, karena energi itu memang datangnya asalnya dari yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena Allah juga mempunyai dua wujud, wujud hakiki dan wujud majazi. Wujud hakiki itu yang tidak tampak, yang tidak bisa diperkirakan. Tetapi wujud Allah yang hakiki itulah yang harus dirasakan. Apa sih rasanya? Itu dengan kedamaian, kebahagiaan di hati, di sanubari kita, di pikiran kita. Itulah yang akan membawa kita dalam kedamaian dalam hidup ini. Nah, dengan kita mempunyai energi Tuhan atau asma-asma Allah atau kebesaran-kebesaran Allah, kita akan terbimbing dalam perjalanan itu sendiri. Oh, jadi istilahnya tanpa kita sadari di tubuh ini sudah ada yang mengarahkan Bang? Sudah mengarahkan. Oh, iya. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah memahami dan menyadari kesadaran yang sangat tinggi. Artinya gini, artinya ketika manusia itu menyadari bahwa dia itu la haula wala quwata, artinya tidak ada lagi keegoisan dirinya. Yang ada hanyalah kekuatan Tuhan, gitu. Kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana manusia itu harus menyadari, karena hanya manusia inilah makhluk Allah yang menjadi memegang peranan di dunia ini, karena dia termasuk khalifah, pemimpin. Nah, jadi kalau manusia itu tidak mempunyai pemikiran atau kesadaran yang tinggi kepada dirinya, artinya bahwa dia itu ada yang memiliki dan ada yang menguasai. Sementara
manusia itu akan dipropaganda dengan pikiran-pikiran yang selalu menghasut. Setiap detiknya dia tidak terhenti pikiran itu. Karena pikiran itu, setiap dia berpikir tentang sesuatu apa yang dia tidak suka, dia akan hidup pikiran itu terus. Bagaimana cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak nyaman atau tidak baik buat diri kita? Kita tidak perlu menjawab apa yang ada di dalam pikiran itu. Cukup disaksikan aja sesuai dengan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya bahwa kita ini hanya suruh menyaksikan saja dalam perjalanan hidup ini. Nah, ketika kita melabelkan bahwa kita ini ada, itu yang menjadi bermasalah. Ya, tetapi tetap kita mengacu kepada Al-Quran yang sebagai petunjuk. Nah, dari Al-Quran itulah kita mendapatkan satu petunjuk-petunjuk, langkah-langkah bagaimana cara kita membongkar rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia Tuhan gitu. Oh, jadi teman-teman, kemungkinan pendapat saya, apabila kita sudah menguasai atau menemukan ilmunya, mudah-mudahan kita dalam menjalankan hidup ini kita bisa mengendalikannya secara sempurna. Berdasarkan abang tadi bilang asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti insya Allah itu ridho ya bang ya. Ridho ya. Artinya di situ ada penyerahan atas kuasa Tuhan. Ya. Kita hanyalah disuruh menyadari saja. Ketika dia tidak sadar, dia akan bermasalah dalam hidupnya. Gitu. Tetapi tetap konteks kita di dalam Al-Quran, Allah juga bilang bahwa gunakanlah akal yang benar. Ya. Karena di sini kita ada energi positif dan ada energi negatif. Ada qada dan qadarnya. Ketika kita tidak menyadari bahwa setiap ketidakbaikan pasti di sampingnya ada kebaikan. Adanya kebaikan, adanya ketidakbaikan. Nah, ketika kita menyadari bahwa dua-duanya itu memang harus kita rangkul dengan kasih sayang, sehingga kehidupan kita ini tidak menjadi pecah dengan tidak ada arah. Karena kita tidak menyadari bahwa hidup ini hanya dua. Kalau tidak senang ya susah. Ya. Karena ada dua juga, kalau nanti malam pasti ada siang. Artinya ketika kita sudah menyadari itu, mungkin secara emosional kemanusiaan atau egois kita itu mungkin agak bisa rendah. Gitu. Istilahnya bisa dikendalikan. Karena dengan adanya kesadaran. Nah, kesadaran itu bisa tumbuh dikarenakan kita menuntut ilmu, mencari ilmu-ilmu yang baik untuk kita, untuk menjadi persenjataan kita untuk melawan kehidupan ini. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita untuk menangkis serangan kehidupan ini yang tidak nyaman? Betul. Sementara dia tetap akan menyerang kita, gitu. Kenapa sih Allah ciptakan alam semesta ini beserta isinya? Karena Allah suruh memperbaharui, disuruh diperbaiki. Kalau memang semuanya sudah baik, untuk apa Allah ciptakan? Artinya seperti kita berumah tangga, ada laki ada perempuan, pasti dia dua-duanya harus berbeda agar dia bisa menyatukan yang tadinya tidak baik jadi baik. Nah, kalau dalam satu keluarga suami dan istri tidak menyadari itu, yang terjadi itu malah petaka karena dia tidak dapat petunjuk dari Al-Quran. Gitu. Betul. Kalau dia dua-duanya memang sama-sama baik, untuk apa lagi dia bersama? Karena ketidakbaikan satu sama lain, itulah yang dia harus hadapi untuk merubah tatanan hidupnya biar rapi. Bukan menjadi itu suatu cobaan, ujian, atau jadi masalah dalam hidup. Bukan, kalau dia menyadari bahwa dia dibedakan laki dan perempuan atau suami dan istri untuk mencari kebaikan, menutupi sesuatu yang tidak baik, ditutupi sama suami atau istri agar dia mendapatkan
suatu kesadaran bahwa dia ini menjalani hidup ini bukan karena nafsunya, tetapi karena keinginan Tuhan yang harus disadari. Dia harus mencari kedamaian sehingga dia menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau ada konflik di dalam suatu keluarga, itu bukan ujian atau cobaan, itu pelajaran yang Allah berikan agar kita bisa pinter, Bisa cerdas. Ya. Tetapi kalau kita tidak paham, tidak mempunyai keilmuan atau belajar kepada guru-guru kita, mungkin itu menjadi suatu petaka bagi kita. Hari-hari ribut, kekurangan ini, kurang itu, gitu. Nah, energinya pun itu tidak akan menjadi positif. Yang ada Negatif semua. Iya, tergantung permintaan nih. Iya. Kan alam semesta ini hanya tinggal memberikan apa yang kita minta. Oh gitu ya, Bang? Oh iya, karena dia punya energi. Iya, benar. Benar. Makanya ada gravitasi bumi, itu kan artinya menunjukkan bahwa dunia ini ada energinya, gitu. Iya. Nah, ketika kita punya mindset tidak baik, punya pikiran tidak baik, itulah yang kita pintakan kepada Tuhan. Iya. Nanti alam ini akan memproses, akan memberikannya. Iya. Gitu. Lewat kebutuhannya Karena dia mempunyai pemikiran yang seperti itu. Iya. Kalau dia berpikir bahagia, selalu damai, memaafkan, cinta kasih, kasih sayang, alam itu juga akan merespon semuanya. Iya. Allah tinggal memberikan kun fayakunnya, jadilah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi gini, Bang, ada suatu pertanyaan nanti. Mungkin pertanyaan saya ini pernah saya dengar dari seseorang. Saya akan bertanya langsung sama Bang. Apa benar tidak ada suatu kebaikan tanpa adanya kejahatan? Jadi seseorang umpamanya ini orang baik banget, tapi dia belum pernah tahu kebaikan itu apa. Tapi orang ini menilai, oh ini baik banget, tapi dia tidak bisa menilai kejahatan. Itu kira-kira pendapat Abang bagaimana tuh, Bang? Maksudnya gini, bumi ini seimbang, ada benar, ada salah, ada siang, ada malam, ada masalah pahit, ada masalah manis. Kalau semuanya pahit semua, manis semua, berarti dunia nggak seimbang, kira-kira gitu, Bang, ya? Iya. Ya. Menurut pendapat Abang bagaimana? Tadi kan saya sudah bilang bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman bahwa hidup ini hanyalah bersandar gurau. Ya. Artinya, kalau kita masuk ke dalamannya, kita hanya disuruh menyaksikan saja. Jangan memberi pendapat. Iya. Ketika kita memberi pendapat, ketika kita melawan sesuatu yang memang bukan ranah kita tidak akan menerima. Karena kenapa? Karena kita sudah melabelkan bahwa kita ini ada, bahwa sesungguhnya ya kita ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Iya. Nah, kalau ditanya, ini tangan siapa, Bang? Bukan tangan Allah ini, mah. Ya artinya, iya. Abang namanya siapa? Jata. Ini tangan saya, kan gitu. Iya, tangan saya. Ini kaki saya. Nah, Kaki saya. saya ini yang mana? Nah, iya bingung ya. Nah, kan gitu. Iya, benar. Ya, ini secara simpelnya lah. Ya artinya kalau kita menyadari kita ini memang tidak punya apa-apa. Nah, sekarang begini, saya ilusikan kita hidup ini sebenarnya nggak ada yang rugi. Ya, nggak rugi. Begitu. Pertama, kenapa saya bilang tidak rugi? Pertama, ketika kita dilahirkan, kita sudah diberikan ibu bapak tuh dua. Itu udah untung dua namanya. Oh, udah untung loh. Iya. Terus betul. kita ditambah lagi mungkin punya adik, untung 3. Nah, ditambah lagi kita dewasa nih, punya istri, untung berapa? Untung banyak lagi kan? Kita punya istri, punya anak, untung lagi tuh, untung. Ditambah lagi dengan rezeki-rezekinya. Nah, ketika rezeki itu diambil, jangan kita putus asa, kita masih banyak untungnya. Masih punya orang tua, punya anak, kan gitu. Iya dong. Nah, tetapi jangan sampai hidup ini kita kehilangan apapun, kita tuh merasa sedih. Karena memang kita
ini tidak pernah bayar, semuanya dikasih Tuhan, difasilitasi Tuhan. Kalaupun memang kita tinggal sendiri, masih untung juga masih ada. Karena masih ada Kitanya masih ada keuntungan yang lain ya Bang. Iya gitu. Jadi apapun yang kita miliki, konsepnya ya kita untung. Masalah kita nggak bawa apa-apa Nggak Bang bawa ya. apa-apa. Dan tidak punya apa-apa. Iya. Kita masih hidup aja itu udah untung. Gitu kan? Betul. Nah, artinya di sini kita disuruh cerdas sama Allah. Sudah berpikir, karena setiap permasalahan yang datang bukan ujian, bukan cobaan, tetapi bagaimana Allah memberikan suatu ilmu melalui urusan ini, gitu. Melatih kita dewasa, bijaksana. Terus kita punya kasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah, siapapun mereka, dari manapun mereka, agama mereka apa, bangsa mereka apa. Nah, begitulah ranahnya Allah. Karena Allah sendiri tidak pernah Allah sendiri tidak pernah suka dengan urusan yang sulit. Allah selalu menginginkan yang mudah-mudah. Nah, manusianya lah yang kadang-kadang mempersulit dengan pemikiran-pemikiran, pengen ini, pengen itu. Padahal dengan adanya dia aja sudah udah untung gitu dia hidup. Dan dia bisa bersyukur kepada Allah bahwa terima kasih ya Allah bahwa engkau berikan hidup ini sehingga saya bisa melihat ciptaanmu, sehingga saya bisa melihat yang lain, makhluk-makhlukmu. Seandainya saya tidak tercipta, mungkin saya tidak tahu. Dengan adanya engkau ciptakan, saya bersyukur dia bisa tahu teman saya begini, istri saya begini, anak-anak saya seperti ini, dan orang-orang yang saya lihat seperti ini. Itu suatu keberkahan kalau kita mau menyadari sesadar-sadarnya gitu. Nah, baik teman-teman, saya pribadi punya permasalahan. Abang tadi apa? Abang Dahlan ini punya permasalahan. Semua hidup punya permasalahan. Tapi ada satu simbol tip yang Abang Dahlan ini kemukakan, bahwa yang menjadi propaganda permasalahan kita adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Apabila kita sudah menemukan cara dan mengatasinya, bahwa kita hidup ini hanya menyaksikan ya Bang ya. Betul. Dan hanya menjalankan. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan itu yang sulit-sulit. Karena yang membuat sulit itu propaganda alam di bawah sadar kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk banyak di kalangan nih yang merasa aku kok begini, udah usaha begini, udah begini, kok kenapa ya aku begini. Ingat, tonton ulang tayangan ini. Insya Allah ini trik yang bermanfaat untuk kelangsungan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.